Kita ketemu lagi di Bimbel Klinik Jenis ya. Kita akan lanjutkan materi berikutnya untuk vektor ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas perbandingan ruas garis dalam vektor. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu perkalian skalar dua vektor. Tetap stay tune di channel Bimbel Klinik Jenis, oke? Nah, perkalian skalar dua vektor ini adalah jadi ada dua buah vektor yang dikalikan. Nah, kalau kita gambarkan, ini misalkan vektor A. Oke, ini adalah titik asal. Yang ini A, yang ini O misalkan ya. Nah, di sini adalah titik B. Jadi ada dua buah vektor ya, yang diwakili oleh yang ini misalkan vektornya A kecil, yang ini adalah B kecil. Oke. Nah, di antara vektor ini ada dua sudut. Nah, ini sudut namanya, di sini sudutnya sebut theta ya. Dengan wakil dari OA itu sama dengan A kecil dan OB itu adalah di sininya vektor B kecil. Nah, adapun sudut yang dibentuk oleh kedua vektor itu adalah theta ya. Jadi sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B itu sama dengan theta. Nah, dari sini perkalian skalar itu atau kita tulis juga dengan dot ya, perkalian dot. Oke, baik. Untuk yang pertama, rumusnya adalah kalau ada vektor A, kita sebut di sini wakilnya A1, A2, dan A3. Ini di R3 ya. Kemudian vektor B-nya itu B1, B2 dan B3. Oke. Nah, A dot B itu sama dengan kita kalikan vektor dengan koordinat yang seletak. Artinya A1 dikalikan dengan B1. Kemudian dijumlahkan di sininya A2 dengan B2 ditambah di sininya A3 dengan B3. Nah, ini adalah kalau yang diketahuinya si vektornya. Oke. Ini yang pertama, ini adalah hasilnya dalam berupa bilangan atau secara aljabar. Bagaimana kalau yang ditanyakan sudut? Nah, dari sini bahwa katanya A dot B itu sama dengan, berdasarkan hasil pembuktian itu adalah panjang A dikali panjang B ya, dikali cos theta. Di mana theta itu adalah sudut antara A dan B. Bagaimana cara mencari sudut? Berarti cos theta itu sama dengan hasil kali dari A dot B per. Berarti di sini adalah panjang A dikali panjang B. Nah, ini kalau yang ditanyakan sudutnya. Kapan kita menggunakan posisi yang satu dengan posisi yang dua? Nah, ya kadang suka bingung. Pak, saya pakai yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Tergantung yang diketahui. Kalau yang diketahuinya adalah ini berupa vektor ya, maka kalian gunakan konsep yang satu. Oke. Tapi kalau yang diketahuinya misalkan panjang vektor A, panjang vektor B, dan sudut ya, maka kalian gunakan konsep yang mana untuk menentukan A dan B? Berarti gunakan konsep yang kedua, begitu ya. Jadi dua-duanya ini bisa digunakan. Kadang ini juga bisa berhubungan, bisa menentukan sudut. Berarti kalau ini yang ditanyakannya berarti harus ada A dan B-nya sama panjang A dan panjang B. Oke, next kita lanjutkan ke contoh soal untuk perkalian skalar dua vektor. Oke ya. Nah, contoh 1 diketahui koordinat titik P, Q dan R ya. Kemudian QP diwakili oleh vektor A dan QR diwakili oleh vektor B ya. Maka ya, tentukan nilai daripada A dot B. Nah, cara menjawab ini berarti kita harus menentukan wakil dari vektor A berapa, wakil vektor B berapa ya. Oke. Nah, A itu adalah wakilnya QP ya.
Nah, QP itu berarti sama dengan koordinat P dikurangi dengan Q, gitu kan ya? Nah, dimana OP-nya ini dan Q-nya adalah itu. Sehingga kita tuliskan 0,2,4. Nah, kalian menuliskannya bisa dalam baris, bisa kolom ya, tergantung mana yang kalian suka ya, gitu. Dikurangi misalkan OQ-nya di sini 1,3,5. Kurangkan koordinat yang seletak. 0 dengan 1 ya, berarti min 1. 2 kurang 3 min 1. 4 kurang 5 berarti min 1. Nah, itu adalah wakil dari vektor A. Nah, ini penulisannya dalam bentuk baris ya. Oke. Nah, kita akan menentukan vektor dari B. B ya. Nah, B itu adalah QR. QR, di mana QR itu adalah vektor posisi OR dikurangi dengan vektor posisi OQ. Berarti sama dengan titik OR negatif 2,0, negatif 4 dikurangi ya, di sini 1,3,5. Kita kurangkan berarti di sini negatif 2 kurang 1 negatif 3, negatif 3, negatif 4 min 5 berarti negatif 9. Nah, ini adalah B. Dari sini, oke, kita punya jadi A dot B sama dengan, nah rumusnya adalah A1B1 ditambah 2B2 ditambah 3B3. Kita tuliskan dulu berarti vektor A-nya berapa? Ya, betul, min 1, min 1, min 1 dot berarti di sini negatif 3, negatif 3, negatif 9. Kalikan ini dengan negatif 3 ya. Kemudian yang koordinat yang kedua dengan negatif 3 lagi. Yang ini yang negatif 1 yang koordinat Z ini dengan negatif 9 gitu. Lalu kita jumlahkan negatif 1 negatif 3 jadi 3 plus negatif 3 kali negatif 1 berarti jadi 3 lagi plus negatif 1 kali negatif 9 berarti 9. Berarti jawabannya adalah 3 tambah 3 tambah 9. Ya betul, jawabannya adalah 15. Jadi hasil vektor itu nanti berupa bilangan ya. Jawabannya adalah 15. Mudah bukan? Next kita ke contoh soal berikutnya. Oke, masih di contoh soal perkalian skalar dua vektor. Sudut antara vektor A I plus J dan vektor B sama dengan min I plus 2J plus 2K adalah berapa? Nah, langkah pertama adalah kita ubah dulu vektor basis ini bisa ke vektor kolom atau vektor baris ya. Kita akan coba dalam bentuk vektor kolom ya. Oke, kita tuliskan dulu vektor A itu adalah berarti I 1 ya. Kalau I itu adalah 1. Kemudian J berarti koordinat Y di sini adalah 1. Karena di sini tidak ada K, berarti kita tulis di sini 0 gitu. Dan vektor B wakilnya I itu adalah 1, min 2J berarti min 2, kemudian kalau 2K itu adalah 2. Nah, ini adalah yang searah dengan sumbu Z-nya. Untuk 2, ini sumbu Y, ini sumbu X. Yang ditanyakan adalah sudut antara dua vektor. Oke, masih ingat ya, tadi rumusnya apa? Ya, rumusnya bahwa katanya cos theta itu sama dengan A dot B per panjang A dikali dengan panjang B. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan sudut antara dua vektor. Oke. Next, kita lanjutkan. Sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu masing-masing panjang vektor A dan panjang vektor B ya. Oke. Panjang vektor A itu berarti akar dari ya 1 kuadrat tambah 0 kuadrat berarti jadi akar 2. Kemudian kalau vektor B berarti jadi berapa di sininya? 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya, berarti jawabannya adalah 1 tambah 4 tambah 4 berarti 9. Hasil jawabannya 9 ya. Berarti di sini 3. Nah, lalu kita harus menentukan apa lagi? A dot B ya. Berarti di sini A dot B sama dengan 110 dikali 1 negatif 2 negatif 2. Sorry, negatif 2 2. Kita kalikan 1
kali 1 ditambah 1 kali negatif 2 ditambah 0 kali 2. Sehingga jawabannya 1 ya. 1 kurang berapa? 1 kurangi di sini 2 ya. Berarti jawabannya di sini adalah min 1. Oke. Kita lanjutkan. Berarti cos theta itu sama dengan A dot B per, berarti di sininya adalah tadi panjang A dikali dengan panjang B ya. Nah, A dot B-nya sendiri berarti di sini negatif 1 per, nah panjang A-nya sendiri di sini adalah akar 2, kemudian panjang B-nya adalah 3 ya. Berarti jawabannya kita punya di sini cos theta-nya adalah negatif 1/3 akar 2 ya. Wah, ini kebetulan sudutnya tidak istimewa ya. Kalau yang ditanyakan theta-nya berarti theta sama dengan nanti cos inverse di sininya negatif 1/3 akar 2. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk menentukan sudut antara dua vektor. Oke, jangan kemana-kemana. Nanti kita lanjutkan video berikutnya masih di seputar vektor. Tetap stay tune di Bimbel Klinik Genius. Oke, nah, jangan lupa tekan jempol ke atas, nyalakan loncengnya dan subscribe. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya membahas vektor. Dadah.